Yes, hello, selamat datang kembali di materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kali ini kita udah sampai di lesson yang terakhir untuk course ini, yay! Jadi setelah sebelumnya aku udah jelasin tentang gimana sih kejamnya pemerintahan Jepang di Indonesia, gimana kebijakan-kebijakan yang mereka buat dan menyengsarakan rakyat, sampai munculnya perlawanan-perlawanan dari rakyat terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan Jepang. Kali ini aku bakalan jelasin gimana sih bisa Jepang ini akhirnya berakhir kekuasaannya di Indonesia dan gak lagi menjajah Indonesia. Semua itu bakalan aku jelasin di lesson kali ini, lesson tentang berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. So, buat kalian yang penasaran, buat kalian yang bingung gimana bisa mereka ini keluar dari Indonesia dan menyerah, akhirnya Indonesia bisa merdeka, tonton aja sampai akhir video ini dan jangan lupa juga kasih like, kasih komen, dan kasih share juga biar teman-teman kalian yang lain pada tahu tentang materi ini. Oke, kita mulai materinya. Jadi, aku bakalan jelasin lesson ini dalam bentuk timeline supaya memudahkan kalian untuk menyerap gimana sih, karena kalau tulisan semua mungkin pusing. Makanya aku kasih timeline supaya kalian tahu kronologisnya gimana sampai Jepang itu mundur. Oke. Jadi, keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II itu memperoleh berbagai kemenangan kan di front pertempuran. Dan serangan Jepang yang secara mendadak meluluhlantahkan Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Amerika Serikat pun berhasil gitu. Nah, tapi kemenangan-kemenangan dan kejayaan itu nggak berlangsung lama. Di akhir tahun 1944, kondisi Jepang ini semakin terdesak. Jadi beberapa pusat pertahanan di Jepang, termasuk Pulau Saipan, jatuh ke tangan Amerika Serikat. Jadi setelah Pearl Harbor-nya bom, diserang, Amerika Serikat pun gak tinggal diam. Mereka mulai merancang strategi, merancang rencana untuk melawan Amerika Serikat ini gitu, untuk melawan Jepang ini gitu, Amerika Serikat ya. Jadi di akhir tahun 1944 mereka melakukan penyerangan sampai pusat pertahanan Jepang ini jatuh ke tangan Amerika Serikat. Nah, terdesaknya pasukan Jepang ini makin menggembirakan buat rakyat Indonesia, karena harapan bangsa Indonesia itu supaya terjadi perubahan sikap terhadap penguasa Jepang. Jadi Jepang itu semakin terpuruk, kalah terus dalam setiap peperangan, dan akhirnya perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang terus dilakukan. Jadi kondisi Jepang itu saat itu emang lagi terpuruk banget. Setelah mereka terus kalah dalam peperangan, mereka juga harus menghadapi serangan-serangan dari rakyat langsung, serangan-serangan perlawanan-perlawanan. Masalah perlawanannya udah aku bahas di lesson sebelumnya, jadi tonton aja ya. Jadi kondisi yang kayak gitu tuh memperburuk keadaan, dan semangat tempur tentara Jepang pun makin merosot lah. Karena selain dua hal ini juga persediaan senjata dan amunisi terus berkurang, banyak kapal yang hilang, dan jadi mereka tuh udah gak ada semangat untuk menguasai gitu, baru-baru memikirkan tanah jajahannya, untuk memikirkan mereka untuk survive, bisa menang dalam perang pun udah kelimpungan gitu. Makanya saat itu fokus Jepang pun terbagi-bagi. Mereka gak lagi fokus mikirin Indonesia yang harus gini, tapi mereka udah mulai lebih fokus untuk mempertahankan negaranya mereka sendiri gitu, supaya nggak diluluhlantahkan oleh Amerika Serikat gitu. Nah, sampai akhirnya setelah ada pertempuran Laut Karang atau Laut Koral di tahun 1942, Jepang ini kan mengalami kerugian dengan berbagai kerusakan pada kapal induknya. Nah, akhirnya kekalahan Jepang ini pun membuat rakyat Indonesia kan gusar. Rakyat Indonesia jadi melakukan perlawanan, dan untuk memadamkan perlawanan itu
Akhirnya di tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso mulai memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dan di 1 Maret 1945, Panglima Jepang itu Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan tentang pengumuman BPUPKI. Nah, jadi mereka bilang mereka bakalan memerdekakan Indonesia, itu janjinya Jepang gitu. Dan salah satu tindakannya itu mereka buktikan lewat pembentukan sebuah badan bernama BPUPKI. Nah, akhirnya di tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima ini dibom atom oleh sekutu. Nah, ini dia menjadi tonggak. Jadi dibomnya 2 kota besar di Jepang ini gak bisa lepas dari kemerdekaan Indonesia, karena ini terjadi membuat Indonesia itu punya kesempatan gitu untuk bergerak, untuk merdeka. Dan akhirnya di tanggal 7 Agustus BPUPKI ini dibubarkan, digantikan dengan PPKI. Di sini mereka udah mulai gencar, Insinyur Soekarno bergerak. Bahkan 3 orang dari Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjadiningrat ini berangkat ke Vietnam di tanggal 2 Agustus untuk mengetahui gimana sih kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, akhirnya di tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus Amerika Serikat ini membom atom kedua kota yang ada di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Pemilihan kedua kota ini kenapa Amerika Serikat memilih harus dibom atom di sini? Karena 2 kota ini merupakan pusat dari industri Jepang. Akhirnya kalau ininya dibom, ininya lumpuh, otomatis seluruh kehidupan Jepang ini berantakan dong, kacau balau. Makanya sengaja dipilih 2 kota ini, Hiroshima dan Nagasaki, karena tempat ini merupakan pusatnya industri Jepang. Dan akhirnya di tahun 1945, tepatnya di tanggal 14 Agustus, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Dan keadaan ini secara nggak langsung membuat Indonesia makin punya kesempatan. Akhirnya di tanggal 17 Agustus ini tuh digunakan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Dan sebenarnya ketika Jepang menyerah kepada sekutu pun itu membuktikan kalau masa pendudukan Jepang di Indonesia itu berakhir gitu. Nah, bangsa Indonesia itu akhirnya diwakili oleh Soekarno dan Hatta di tanggal 17 Agustus 1945 sebelum sekutu datang, langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan dengan diproklamasikannya naskah kemerdekaan Indonesia, artinya berakhir pula seluruh penjajahan yang ada di Indonesia. Okay. Yes, that's a long story, a really long story. Tapi aku juga salah satu orang yang senang kalau membahas tentang cerita kolonialisme di Indonesia ini. Bukan berarti karena senang gimana sih melihat rakyat menderita, tapi ketika ke akhir-akhir nih kayak ini tuh kayak happy ending story-nya gitu. Jadi kalian juga untuk mempelajarinya jangan dihafal kayak rumit, dibikin rumit, nggak perlu gitu. Kalian cukup pahamin ini sebagai timeline. Jadi ini tuh order kronologis. Jadi kalian juga gampang untuk memahami materi ini gitu. Jadi jangan dibuat ribet dengan tanggal-tanggal segala macam. Yang penting kalian tahu inti masalahnya. Ini terjadi karena ini terjadi karena ini. Pasti smooth gitu ngapalinnya. Oke? Yap, berarti berakhirnya lesson ini berakhir juga course aku tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dan berakhir juga bahasan tentang kolonialisme di Indonesia. Next, jangan lupa tetap tonton video-video aku yang bakalan aku buat berikutnya. Jangan lupa juga untuk tetap stay tune, untuk tetap share, like video aku. Dan semoga materi yang aku jelasin ini bisa kalian pahamin, bisa kalian mengerti, dan bisa berguna buat kalian di SBMPTN nanti. Oke? Maafin kalau selama ini ada salah-salah kata, mungkin ada aku kecepatan ngomongnya or something. Tapi semoga aku harap materi ini bisa berguna buat kalian, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal course ini dibuat sampai ke akhir.
Sampai jumpa di course-course aku berikutnya. I'll see you next time and bye-bye.